Oke, halo semuanya, balik lagi bersama Garut Motovlog. Kali ini kita bakalan review salah satu motor legenda anjir, yang sudah melegenda di tahun 2000-an sampai saat ini. Dan sekarang motor ini menjadi motor yang antik yang sedang banyak dicari oleh kolektor. Motor apakah itu? Ini dia, Yamaha Nuvo. Ini dia, Yamaha Nuvo, salah satu pelopor matic di Indonesia yang lahir di tahun 2000-an, tahun 2002 khususnya untuk motor ini. Dan ini adalah motor Nuvo generasi pertama. Setelah motor ini ada Nuvo 40 dulu, baru Nuvo Z kalau nggak salah. Nah, di varian Nuvo ini dia terakhir produksi adalah di tahun 2017. Nah, untuk generasi terakhirnya yang Nuvo Z, dia si lampunya sudah ganti jadi dua, terus lampu belakangnya juga dia sudah menjadi satu kesatuan, lebih sporty lah, lebih runcing gitu. Kalau yang ini kan masih bulat-bulatan kayak gini. Nah, motor ini karena sudah berhenti berproduksi, maka untuk saat ini motor ini masih banyak banget dicari oleh para kolektor item. Jadi motor ini sekarang harganya juga udah mulai gimana ya, sudah mulai tidak terbaca lah pasarannya untuk motor ini, khususnya untuk daerah Jawa Barat dan lingkungan sekitaran Jawa. Ini motor ini udah benar-benar paling dicari banget lah. Terus yang paling uniknya juga kalau dilihat dari segi bodi, nah si motor ini juga merupakan cikal bakal dari lahirnya Maxi Yamaha, yaitu Aerox dan NMAX, di mana motor ini dia tidak mempunyai deck seperti motor matic pada umumnya yang biasanya decknya rata gitu kan. Nah, sedangkan di motor ini dia ada bantalan ini. Yang ini juga di dalamnya ada beberapa komponen seperti aki, dan untuk kelistrikan yang lainnya dia disimpan di bawah sini, di cover. Jadi ini untuk dimensinya. Dan yang paling unik juga dari motor ini adalah ada di peleknya nih. Untuk peleknya dia menggunakan ring ukuran 16. Jadi di beberapa daerah atau kota emang agak sedikit sulit untuk mencari bannya karena ring 16 tuh kan sangat jarang sekali. Karena melihat kalau misalkan di matic-matic sekarang kan kebanyakan di ring 14, terus naik ke motor sport pasti ring 17. Yang ini dia tuh menengah banget, ringnya di 17. Jadi untuk cari part bannya itu kita bisa cari online atau di toko-toko ban juga sih sebenarnya sekarang sudah mulai ada untuk ring 16. Oke, lanjut. Nah, dia juga shockbreakernya dia ada dua, double. Jadi emang benar-benar ini adalah cikal bakal Yamaha Maxi lah kalau bisa dilihat. Dia juga sudah mempunyai arm. Dan yang unik dari motor ini adalah dia adalah motor matic pertama yang sistem keluaran knalpotnya dia menggunakan satu baut di sini. Kalau yang Maxi, keluarga Maxi sekarang kan ada 3 ya, di atas dan di bawah. Biasanya di bawah 2, di atas 1. Ini dia masih menggunakan satu ya, jadi cuman knalpotnya di atas di header, terus di sininya ada satu baut di sini. Tapi ini kuat banget, dan desain dari knalpotnya ini juga sekarang tuh banyak dicari karena terlihat klasik, panjang aja udah gini. Dia memang benar-benar pelopor matic di Indonesia yang paling top. Dan satu fitur lagi yang menjadi unggulan, karena di tahun 2000-an tempatnya motor ini lahir, kuncinya ini untuk membuka bagasi dia sudah ada di depan, jadi sudah kayak motor-motor zaman sekarang. Misalkan kita buka ya, nah tuh. Cuman karena ini motor tahun 2000-an, si tangki bensinnya dia masih disimpan di belakang, belum di depan. Kalau program Maxi Yamaha sekarang kan si tanknya tuh ada di sini ya. Sedangkan kalau untuk di Nuvo ini dia untuk tank ada di sini, tapi untuk wiring kelistrikan semuanya ada di sini.
dan di bawah sini. Untuk bagasinya dia cukup gede. Kalau misalkan untuk helm half face satu kayaknya ini masih muat di sini. Nah, terus di sini ada aki. Di sini ada di bagian belakang ada tangkinya untuk penyimpanan aki, dan kelistrikan ada di bagian bawah sini. Nah, segitu aja. Nah, terus untuk si Nuvo ini juga, nih generasi awal, dia disebut juga sebagai Nuvo lele karena tampak depannya dia banyak dikatakan seperti lele tanpa kumis ya. Jadi lele gimana? Lele tanpa kumis ya, ini penampakannya. Nah, terus bagian mesin nih, kita lihat CVT-nya. Untuk bagian CVT-nya dia sudah menggunakan CVT yang model rata kayak gini. Dan ini juga sekarang populer banget dan banyak dipakai oleh motor-motor Mio lah, kayak Mio Sporty, Mio J. Pokoknya keluarga Mio itu kebanyakan dia si filter udaranya kan biasanya di atas ya dibuka terus dijadikan seperti flat seperti ini, seperti Nuvo ini. Dan ngiblatnya itu ke Nuvo ini ya. Jadi CVT-nya terlihat lebih clean, bersih gitu kan. Tapi enak dilihat gitu. Ya kalau misalkan motor Mio kayak sekarang lah keluarga Mio, dia kan filter udaranya tuh cuma di sini. Kelihatannya tuh kayak gede gimana, tapi sebelah sininya kopong. Nah, di motor Nuvo ini meskipun dia keluaran tahun 2000, dia lebih proper aja, kelihatannya tuh lebih simple, tapi emang desainnya tuh timeless gitu. Banyak ditiru sama motor-motor sekarang, baik untuk modifikasi ataupun bentukan secara keseluruhan. Nah, terus yang paling unik juga untuk tipe Nuvo ini, dia Nuvo-nya ada di sebelah kiri dan sebelah kanan. Dan karena sekarang dia sudah tidak diproduksi, untuk harga stripingnya untuk Nuvo Sporty, untuk harga stripingnya sekarang itu juga harganya udah edan-edanan banget, udah gak bisa apa ya pokoknya barangnya langka banget lah, susah gitu. Untuk part original stripingnya banyak dicari juga, dan harganya tidak ada patokan lah kayak gitu, asalkan berani ya dibeli lah kayak gitu. Oke, kita lanjut ke panel-panel instrumen yang ada nih. Untuk panel instrumennya dia juga cukup unik ya, karena di sini dia ada starter, belum engine cut off. Nah, di sini dia ada lampu on off, di sini ada lampu jauh dekat, sebelah sininya ada lampu lighting, ada klakson, terus di sini dia ada cu. Nah, terus perbedaannya juga untuk versi yang pertama dan versi berikutnya, di tahun berikutnya dia ada di cuknya. Dia cuknya kalau nggak salah yang baru itu sudah menggunakan model AIS ya, AIS, dan sistem karburatornya sudah di-upgrade dan sistem CDA-nya sudah di-upgrade. Meskipun secara bentuk, dimensi, dan bodi belum terlalu cukup berubah untuk si Nuvo ini. Untuk generasi pertama yang ini, kedua, lalu yang ketiga itu yang Nuvo Z itu baru berubah. Perubahannya ada di bagian depan, dia lampunya jadi kiri dan kanan dipisah. Terus di bagian belakang juga, kalau yang ini lampunya masih terlihat terpisah, jadi antara bodi dan lampu itu masih terlihat terpisah. Di Nuvo generasi terakhir itu dia si bodinya lebih runcing dan lebih clean ya, seperti inilah kurang lebih. Untuk fitur-fitur yang lainnya, motor ini masih standar seperti motor pada umumnya, yaitu untuk disc-brakenya depan dia sudah menggunakan cakram, yang belakang dia masih menggunakan trombol. Terus untuk lampu-lampunya masih pada zamannya tahun 2000-an, 2002 lah tepatnya, dia masih menggunakan lampu-lampu halogen biasa. Terus untuk bagian panel instrumen dari speedometernya juga dia masih menggunakan jarum analog. Untuk fiturnya dia sudah menggunakan automatic smart vehicle nih. Jadi ini motor ini adalah motor premium pada zamannya sebelum Maxi Yamaha lah. Nah, lalu motor ini kalau digunakan sekarang seperti apa? Nanti kita bakalan bikin video first impressionnya atau impresi berkendara dari motor ini di video selanjutnya. Untuk video
sekarang dicukupkan sekian dulu aja. Terima kasih banget buat yang sudah menonton. Jika informasi ini berguna, silakan kalian like dan share video ini ke teman-teman kalian. Jika kalian ingin melihat video-video terbaru dari Garut Motovlog, silakan kalian klik tombol subscribe-nya. Dan jika ada masukan dan saran, tulis di kolom komentar. Begitu aja dulu untuk video saat ini. Terima kasih sekali lagi buat yang menonton. Salam motovlogger.